Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang soleh dan solihah dimanapun kalian berada, bertemu lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1 kelompok kerja guru Pendidikan Agama Islam Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Cici Supartiningsih yang bertugas di SD Negeri Taman Kalijaga, Kota Cirebon. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran yang keempat, yaitu ayo membayar zakat dengan submateri orang-orang yang berhak menerima zakat. Marilah anak-anakku, sebelum kita mulai mengikuti pembelajaran pada kali ini, anak-anak harus menyiapkan dulu alat tulisnya, pensilnya, buku tulisnya, pulpennya, ya, buku LKS-nya, dan juga jurnal hariannya. Ya, udah siap anak-anak? Ayo anak-anak, kita simak ya pembelajarannya ya. Nah, namun jangan lupa Ibu mengingatkan ya, tidak bosan-bosannya Bapak dan Ibu guru selalu mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan. Ya, menjaga protokol kesehatan diantaranya dengan menggunakan masker. Tetap walaupun kita sekarang sudah dibilang hilang nih virus ya, tapi tetap aja ada virusnya ya anak-anak ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan, ya, baik mau belajar maupun sudah belajar. Kemudian jaga jarak, ya, tetap harus jaga jarak, jangan berkerumun. Apabila sudah pulang sekolah, lebih baik anak-anak langsung pulang, ya, tidak boleh berkerumun main-main, ya, biar kita tetap sehat. Ya, yang kedua jangan lupa berolahraga, tetap harus berolahraga ya anak-anak ya. Kemudian sarapan dulu, sarapan atau makan dulu sebelum belajar, supaya kita bisa konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir jangan lupa berdoa. Berdoa sebelum belajar dan juga sesudah belajar. Ya anak-anak, siap ya? Iya, pinter ya. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi ya, kita sama-sama berdoa dulu ya anak-anak ya. Membaca doa sebelum belajar. Yuk sama-sama kita membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah anak-anak, kita belajar pada kesempatan ini mendapatkan berkah ya, dan juga ilmunya bermanfaat ya. Anak-anak, materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan ini, yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal ya, yaitu tentang ayo membayar zakat. Nah, ayo membayar zakat itu ada 4 submateri anak-anak. Yang pertama adalah memahami makna zakat, yang kedua macam-macam zakat, yang ketiga orang yang berhak menerima zakat, dan yang keempat adalah hikmah berzakat ya. Pada pertemuan kali ini yang akan Ibu sampaikan yaitu orang yang berhak menerima zakat. Ya anak-anak, tujuan pembelajarannya sebelum kita belajar, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya, yaitu 1, menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, anak-anak dapat memahami orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, anak-anak, ayo jangan lupa dan harus selalu kita meliterasi ya, membaca ya. Membaca buku ataupun membaca Al-Quran ya. Pada kesempatan ini ayo sama-sama kita membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Anak-anak, semoga apa yang tadi kita baca mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak mungkin masih ingat ya yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru pada minggu yang lalu. Apa itu zakat, anak-anak? Sudah tahu kan? Nah, mudah-mudahan anak masih ingat ya. Zakat itu menurut bahasa artinya membersihkan. Ya, zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Ya, kemudian hukum membayar zakat apa, Bu? Iya, masih ingat kan? Iya, hukum membayar zakat itu adalah wajib atau fardu ain ya anak-anak. Jadi setiap manusia, setiap orang itu harus atau wajib membayar zakat yang dikeluarkan setahun sekali ya. Iya, setelah berpuasa diakhiri dengan kita membayar zakat. Ya anak-anak ya. Anak-anak, firman Allah yang menerangkan tentang zakat yaitu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya anak-anak, selanjutnya ya ini dia anak-anak orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat anak-anak yaitu disebut juga dengan mustahik. Orang-orang yang berhak menerima zakat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak ya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Ya, artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, yaitu mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Nah, ini dia anak-anak, ada golongan ya atau asnaf, ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Di antaranya coba kita lihat ada fakir, kemudian ada miskin,
ada hamba sahaya, ada fisabilillah, ada amil, ada mu'alaf, ada ghorimin, dan ada ibnu sabil. Ya, jadi ada berapa? Ada 8 yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat tadi yang sudah tadi ibu sebutkan ya melalui gambar tadi, sekarang ibu akan jelaskan apa itu fakir. Nah, kita lihat ya anak-anak, fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada miskin anak-anak. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. Yang ketiga anak-anak ada amil. Amil adalah orang yang terlibat dalam panitia zakat. Mereka memiliki tugas mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada para mustahik. Yang keempat ada mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf adalah orang-orang yang masih lemah imannya. Siapa sih dia tuh, Bu? Oh, dia itu orang yang baru saja masuk agama Islam. Sehingga perlu diperhatikan agar keimanan dan keislamannya bertambah kuat. Ya anak-anak ya. Kemudian ada apa lagi, Bu? Oh, ada rikob. Rikob itu adalah budak atau hamba sahaya, yakni mereka yang hidupnya berada dalam kekuasaan tuannya. Ya. Kemudian ada ghorim. Ghorim itu orang yang memiliki banyak hutang, tetapi dia tidak bisa membayar. Ya, membayar hutangnya banyak dia tidak bisa. Jadi dia berhak menerima zakat. Ya, ada sabilillah. Apa sih Bu sabilillah? Sabilillah adalah berarti jalan Allah. Termasuk sabilillah itu siapa ya? Orang-orang yang berjuang untuk kepentingan agama Islam. Ya, berkepentingan di jalan Allah, di jalan yang baik. Nah, yang terakhir ada siapa, Bu? Ada ibnu sabil. Ibnu sabil yaitu para musafir yang sedang melakukan perjalanan untuk kebaikan. Seperti sedang menuntut ilmu nih kalian, ya. Kemudian sedang berdakwah, itu namanya ibnu sabil. Ya, anak-anak ya. Bisa dipahami ya? Yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, anak-anak, tidak terasa ya, kita sudah kepada kesimpulan. Yang akan Ibu sampaikan kesimpulannya yaitu yang pertama adalah zakat. Apa itu zakat? Membersihkan, sedangkan menurut istilah adalah zakat mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisabnya, ya. Kemudian dalil tentang orang yang membayar zakat atau orang yang berhak menerima zakat itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Jangan lupa ya anak-anak diingat ya, ayatnya ayat 60 ya. Nah, golongan orang yang berhak menerima zakat yang tadi sudah Ibu sampaikan, ya ada 8 ya anak-anak ya. Yang satu adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikob, yang keenam ghorim, yang ketujuh sabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ya, nah anak-anak sudah mencapai nih, mencapai apa? Mencapai titik akhir. Akan selesai ya pembelajaran kita. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan atau evaluasi dari yang tadi Ibu sampaikan. Ibu ingin tahu anak-anak bisa tidak nih menjawabnya. Itu ada 5 ya anak-anak. Yang pertama, tuliskan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, tuliskan dalil tentang orang yang berhak menerima zakat. Ya, yang ketiga, apa sih perbedaannya antara fakir dengan miskin? Ya, yang keempat, apa sih yang disebut amil? Ya, yang kelima dan yang terakhir, apa sih yang dimaksud dengan ghorim? Semuanya tadi jawabannya bisa anak-anak simak dari pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan. Ya, apabila anak-anak sudah mengerjakan, nanti tugasnya dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu kalian ya, Bapak dan Ibu guru kalian di sekolah. Ya, jangan lupa ya dikerjakan tugasnya, ya, dicatat rangkumannya, lalu diserahkan ke Bapak dan Ibu guru. Nah, anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, mari anak-anak sama-sama ya membaca doa kafaratul majlis ya. Yuk sama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari anak-anak, kita sudah selesai dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.